Inilah video TikTok saat Nikita Mirzani membaca niat salat maghrib dengan suara keras, lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet. Sebagian besar menilai aksi tersebut tidak pantas dan cenderung melecehkan Islam. Akibat aksinya, Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dianggap menjadikan bacaan sholat sebagai candaan. Padi juga mengingatkan agar Nikita tidak membuat konten yang mendiskreditkan agama. Baik, Ustadz, untuk efek jerah, apakah kasus seperti ini layak dilaporkan ke polisi terkait dengan penistaan agama, Ustadz? Nama mulia, nama-nama Allah, Asmaul Husna dilecehkan. Ya bagi kita orang beriman ini kan sakit hati. Tapi sakit hati kita kan tidak boleh main hakim sendiri. Maka negara ini kita harap mewakililah sakit hatinya umat ini agar orang seperti ini dikenakan hukum. Namanya orang yang banyak followernya, banyak orang yang mengikutinya, apalagi kalau pengikutnya banyak anak-anak SMA, ya banyak anak-anak SMP yang masih nabil. Saya khawatir melakukan penodaan seperti ini dianggap hal biasa. Ya, oleh karena itu, ya perlu memang ada tindakan hukum. Nah, tindakan hukum yang saya maksud, pelajari apa motifnya, biarlah di pengadilan nanti yang membuktikan dia benar atau tidak. Saya punya video fullnya, jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, tapi ingat, sekali lagi, laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporin ke kalian. Abang, kakak sana, sholat Roli. Mau maghrib, siap-siap. Burik cara sholat aja nggak tahu, Burik. Masa Allahu Akbar baru niat sholli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala takbir. Yang namanya sholat, saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama. Dari sana langsung sana? Iya, saya ajarin ya. Sholat itu kita tidak boleh meminta, apalagi bercerita. Seperti contohnya, ya Allah, saya dizolimi, tolong balaskan dendam saya atas zolimi ini ya Allah. Nah, nggak boleh. Sholat itu doanya harus simple. Doanya tuh cuma ini, saya kasih tahu, ya Allah, berikanlah saya kesehatan agar saya bisa mendampingi anak-anak saya sampai dewasa. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan atas apapun yang saya kerjakan. That's it. Allahu Akbar, takbir. Masa doa sama Allah sambil sholat, ya Allah, saya dizalimi ya Allah sama diri saya yang sendiri yang sedang fitnah orang, ya Allah. Apakah ada istilahnya seorang public figure itu harus memberikan contoh yang baik, namun ia kerap kali memberikan contoh yang buruk, apalagi ini mempermainkan bacaan salat, bacaan salat. Apakah kalau misalnya dalam hukum Islam, apakah ada istilahnya tambahan dibandingkan orang yang bukan siapa-siapa gitu, tambahan hukuman dibandingkan orang yang bukan siapa-siapa? Ya, bagi saya perlu diluruskan dulu apa itu public figure. Bagi saya orang seperti ini definisi pentingnya, definisi hakiki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, public figure itu adalah orang-orang yang patut diikuti tingkah lakunya, patut dicontoh kelakuannya, dan contoh menjadi yang namanya public figure, dicontoh dalam hal nilai-nilai kebaikan. Ini public figure. Tapi kalau seperti ini bukan public figure, dia sumber kegaduhan. Apalagi yang dilakukan ini adalah menodai nilai-nilai agama. Bagi orang yang baik agamanya, ya pasti merasa terhina kalau ajaran rukun-rukun sholat, ya praktek sholat dipermainkan. Baik, jadi rencananya akan melaporkan terkait penodaan agama, Pak? Terkait hal ini kami belum bisa memberikan kepastian terkait membuat laporan atau tidaknya. Kami berharap sih masih Mbak Nikita itu mempunyai klarifikasi terkait hal ini, apa maksud dan tujuannya kan gitu loh, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Setiap konten-kontennya kan membawa nama-nama agama kan gitu. Iya, baik. Nikita Mirzani dikecam karena sebuah video yang menyebutkan dirinya menghina bacaan niat sholat. Nikita Mirzani pun langsung bersuara.
Video tersebut viral di TikTok. Beberapa organisasi bahkan mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Nikita Mirzani pun langsung memberikan komentar. Dengan lantang, Nikita Mirzani menegaskan dirinya tidak merasa melakukan hal yang dituduhkan. Ya laporin aja yang banyak deh. Kalau perlu semuanya laporin gue. Gak ngaruh, lah kan ada video aslinya. Gue punya fullnya. Santailah, kan kalau dilihat dari fullnya tidak begitu alur ceritanya. Tuturnya saat ditemui di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Oktober malam. Artis kontroversial itu menegaskan video yang viral itu sudah diedit dan dipotong-potong. Oleh karena itu, yang terlihat dari video itu dirinya dianggap menghina bacaan niat sholat. Nikita Mirzani bahkan siap menghadapi oknum-oknum yang mengancam ingin melaporkan dirinya dengan tuduhan menghina bacaan niat sholat. Menurutnya, video yang beredar bukan video yang sebenarnya. Waktu itu gue sedang berseteru dengan salah satu selebriti yang kalian tahulah siapa itu. Tiba-tiba ada pembenci gue atau komplotan-komplotan yang tidak suka sama gue motong video tersebut. Jadi seolah-olah melecehkan, mengenyek-enyek agama Islam, ujar Nikita Mirzani. Padahal gue tidak pernah melakukan itu. Itu hanya segerombolan orang-orang yang pembenci gue. Orang yang memang gak suka sama gue melihat hidup gue tenang atau bahagia. Dia bikin begitu. Satu apalah yang bikin gue makin merasa pusing atau apa. Tapi gue santai sih karena gue punya video aslinya full. Pungkasnya. Nikita Mirzani juga mengeklaim punya video dengan durasi yang lebih panjang. Video itu menunjukkan dirinya tidak menghina bacaan niat sholat. Selanjutnya, ancaman balik dari Nikita Mirzani usai diancam bakal dilaporkan ke polisi. Nikita Mirzani menegaskan dirinya tak takut jika dilaporkan ke polisi terkait tuduhan penghinaan bacaan niat sholat. Akan tetapi, Nikita Mirzani juga memberikan peringatan. Untuk kalian yang ingin melaporkan saya yang dari manapun kalian berada, silahkan laporkan saya sebanyak-banyaknya atas video yang dipotong-potong oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saya punya video fullnya, ucap Nikita Mirzani dalam instastory miliknya. Nikita Mirzani mengingatkan kepada para oknum yang berniat melaporkannya ke polisi untuk berpikir baik-baik. Dia mengancam akan melaporkan balik seandainya laporan para oknum soal tuduhan menghina bacaan sholat tak berjalan. Jadi untuk kalian yang mau melaporkan saya silahkan saja. Tapi kalau satu saja dari laporan itu tidak jalan, saya akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja, ancamnya. Saya akan melaporkan semua tanpa pandang bulu siapapun itu. Jadi saya kasih waktu kalian untuk melaporkan saya. Tapi ingat sekali lagi kalau laporan itu tidak jalan, saya akan laporin balik kalian semua. Tegas Nikita Mirzani. Saya punya video fullnya, jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja, oke? Saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, ingat sekali lagi, laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporin kalian semua. Oke. Jadi gue mau make up simple sambil gibah, oke? Karena itu yang kalian mau kan, para hadirin terhormat. Oke ya. Kita mulai gibahin siapa? Coba polling yang paling banyak, mau Burik atau Kiki Homo Kerdil atau siapa? Tapi sambil makeup ya, jadi kalau nggak ngelihat ke layar apa-apa ya. Kira-kira kalian mau gibahin Burik ke satu, ada lagi nggak? Tuh anak durhaka juga boleh kita gibahin. Siapa lagi? Kiki Homo Kerdil. Tubang, nggak usah lah Tubang. Nah, penting dia, tunggu aja dia saat dipanggil di Polres Jaksel. Sebenarnya semua juga nggak ada yang penting sih ya. Tapi sambil nunggu maghrib. Anak durhaka malam ini akan dilaporkan Polres Jakarta Selatan. Nanti laporannya diproses. Nah, kena deh tuh runtutannya semua. Anak durhaka pasti sama ibunya lagi ketar-ketir dia, karena dialah yang memegang handphone yang digelapkan oleh anak durhaka. Anak durhaka beneran hamil nggak sih kak? Beneran, kayaknya digugurin deh. Di Bali udah tahu kok dia lagi hamil, tapi kayaknya digugurin. Oh gitu matanya? Belum, baru satu yang dipakein, belum sebelah. Sabar netizen. Si Babik Z itu barangnya semua KW, nggak ada yang asli. Bajunya KW, tasnya KW. Nah kalau dia the real KW, dari KW dan Ninja. Dia itu biasa beli tas KW di apa namanya tuh Instagramnya lupa deh. Dia nggak ada orang, dia mah
Helme yang nggak ada kulitnya aja dia punya. Udah nggak usah ngebahas tentang si lontong sayur. Paling ketemu gue juga kicep kalau dia mah. Kata siapa dia punya original. Satu sosialita juga tahu barang dia palsu semua. Mana sanggup dia beli rumah itu juga bukan uangnya dia, uang dari suami orang. Gaduhnya dia banyak say, tapi dia bodoh nggak bisa nyimpen uang. Barang dia palsu, dijamin palsu semua. Yang asli itu dia perempuan, itu benar. Kulitnya mau pakai apa? Pakai Nikita Mirzani skincare. Nah, jadi gue kalau makeup itu biasanya mata dulu. Lala, ngapain? Ngapain bawa kaos? Bawa kaos itu ngapain? Tadi mau dia dulu, mau baju putih sama orange. Mau teteh. Ya udah sana. Tuh. Teteh mana teteh? Nggak jadi, gimana sih? Panggil teteh. Iya. Teteh. Katanya Burik bajunya boleh minjem. Burik jangan dipercaya, semua omongan dia itu palsu, fitnah belakang. Tapi kalau dia Burik itu asli tanpa rekayasa. Burik is number one kalau soal fitnah orang sama playing victim. Pahami ya.